Wahai jiwa terpilih, aku butuh perhatianmu sepenuhnya untuk apa yang akan aku ungkapkan. Karena apa yang akan kamu temukan tentang jati dirimu akan menjelaskan semuanya. Perasaan aneh seolah kamu tidak benar-benar berasal dari sini, beban tak kasat mata yang kamu bawa, kesepian yang menghantam bahkan ketika kamu dikelilingi banyak orang. Ini bukan halusinasi, kamu tidak gila, dan kamu jelas tidak sama seperti kebanyakan orang. Kamu adalah utusan cahaya yang berinkarnasi. Dan ketika aku mengatakan utusan cahaya, aku tidak sedang memakai bahasa puitis untuk membuatmu merasa istimewa. Aku sedang mengungkap sesuatu secara harfiah. Kamu adalah makhluk langit yang mengambil bentuk manusia untuk menjalankan misi yang begitu spesifik, sampai-sampai kekuatan kegelapan telah menghabiskan seluruh eksistensinya untuk menghancurkanmu sebelum kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Dan ini bagian yang mungkin paling mengusik. Mereka tidak menyerangmu karena kebencian acak. Mereka menyerangmu karena keberadaanmu sendiri di planet ini adalah ancaman langsung terhadap segala sesuatu yang telah mereka bangun selama waktu yang sangat panjang. Karena ketika seorang utusan cahaya yang berinkarnasi benar-benar terbangun dan mengenali jati dirinya, ranah gelap bergetar, bukan kiasan. Itu terjadi. Berlangganan kanal ini sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi, karena apa yang akan aku tunjukkan tentang sifat cahayamu akan menyambungkan semua potongan hidupmu yang selama ini terasa tidak masuk akal. Setiap penolakan yang tidak bisa dijelaskan, setiap pengkhianatan yang memukulmu tanpa peringatan, setiap momen ketika kamu merasa semesta seperti bersekongkol melawanmu. Semuanya menjadi jelas saat kamu memahami satu hal. Kamu bukan manusia biasa yang kebetulan hidup berat. Kamu adalah pejuang cahaya yang sedang beroperasi di wilayah yang tidak ramah. Bertahan sampai akhir, karena aku akan mengungkap dengan sangat spesifik. Bagaimana mengenali apakah kamu benar-benar utusan cahaya yang berinkarnasi? Mengapa kekuatan kegelapan mengerahkan sumber daya besar untuk memadamkanmu sebelum kamu sepenuhnya terbangun? Apa misi spesifikmu di planet ini? Dan apa yang terjadi ketika kemampuan yang selama ini tertidur akhirnya aktif? Tulis 777 di kolom komentar. Jika sepanjang hidupmu kamu merasakan kamu datang ke sini dengan tujuan, seolah ada misi yang terukir di jiwamu tapi ingatannya tertutup, maka pesan ini bukan kebetulan. Izinkan aku mulai dari sesuatu yang jarang dijelaskan dengan jernih. Dalam berbagai kisah dan pengalaman lintas budaya, sering muncul gambaran bahwa makhluk cahaya bisa hadir di tengah manusia tanpa dikenali. Banyak orang pernah mengalami momen aneh, bertemu orang asing yang seperti membawa aura berbeda, menolong tepat saat dibutuhkan, lalu menghilang tanpa jejak. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, ini adalah pola yang berulang. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa pengalaman seperti itu muncul berkali-kali dalam begitu banyak tempat dan zaman? Mengapa selalu ada peringatan halus untuk memperlakukan orang asing dengan baik, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik layar? Karena kenyataannya, utusan cahaya yang berinkarnasi memang ada, dan yang lebih mengejutkan, tidak semuanya sadar akan jati dirinya. Kebanyakan hidup bertahun-tahun dengan rasa asing yang dalam, seperti sedang memainkan peran di panggung besar, sementara semua orang tampak hafal naskahnya, dan hanya kamu yang merasa tidak cocok. Apakah kamu mengenali perasaan itu? Dan ada alasan yang sangat serius kenapa ingatan cahayamu tertutup. Bukan hukuman, itu perlindungan. Jika sejak kecil kamu langsung tahu siapa dirimu, ada kemungkinan besar kamu akan dihentikan sebelum misi itu sempat berjalan. Maka penutupan ingatan itu membuat kesadaran manusiamu bertumbuh dulu, membangun ketahanan, kedewasaan batin, dan kekuatan emosi, agar ketika waktunya tiba, kamu mampu menampung kebenaran tanpa hancur. Tapi kebangkitan itu selalu datang, dan ketika ia datang, semuanya berubah, tanpa bisa diputar kembali. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini adalah 7 tanda yang sulit dibantah bahwa kamu adalah utusan cahaya yang berinkarnasi. Aku peringatkan, semakin banyak yang kamu rasakan cocok, semakin jelas cermin jati dirimu. Dan sekali kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa tidak melihatnya lagi. Tanda pertama, kesepian eksistensial yang logis tapi menyakitkan.
bukan kesepian karena kurang teman. Ini kesepian yang terasa seperti rindu pada rumah yang tidak kamu ingat letaknya. Kamu bisa dikelilingi orang yang mencintaimu, tetapi tetap ada ruang kosong yang tidak bisa disentuh siapapun. Seolah sebagian dirimu bukan milik dunia ini. Bagi kebanyakan orang, kesepian datang saat sendirian. Bagi utusan cahaya, kesepian bisa muncul di tengah keramaian karena frekuensimu berbeda, asalmu berbeda, dan ada sisi dirimu yang tidak bisa diakses oleh mereka. Sekeras apapun kamu mencoba menjembatani. Tanda kedua, empati yang membakar. Ini bukan sekadar sensitif. Ini kemampuan merasakan emosi orang lain begitu kuat sampai tubuhmu ikut lelah. Kamu masuk ke ruangan dan tanpa sadar kamu menyerap beban, cemas, sedih, marah, takut, bahkan kegembiraan orang lain. Seolah sistem sarafmu menjadi antena. Orang biasa merasakan emosi miliknya. Utusan cahaya sering merasakan emosi banyak orang sekaligus. Itu anugerah karena membuatmu alami menjadi penyembuh. Tapi itu juga beban karena membuatmu cepat terkuras. Berapa kali kamu pulang dari pertemuan sosial merasa lemas, padahal kamu tidak melakukan aktivitas berat. Kamu tidak lelah karena ngobrol. Kamu lelah karena menampung muatan emosi yang bukan milikmu. Tanda ketiga, penolakan tak masuk akal sejak kecil. Bukan sekadar dibully. Ini penolakan yang terasa visceral, seperti ada orang-orang tertentu yang terganggu olehmu tanpa alasan logis. Ada kerabat yang memperlakukanmu berbeda, padahal kamu tidak pernah berbuat salah. Ada figur otoritas yang seperti punya masalah pribadi denganmu, padahal kamu tidak memancingnya. Ada lingkungan yang menutup pintu meski kamu datang dengan niat baik. Itu bukan selalu soal perilaku. Seringkali itu reaksi bawah sadar. Cahayamu seperti menyorot sisi gelap yang belum mereka berani lihat. Dan alih-alih menghadapi bayangannya, mereka menyerang sumber terang yang membuat mereka tidak nyaman. Tanda keempat, alergi terhadap kepalsuan. Kamu tidak bisa pura-pura. Kamu tidak kuat memakai topeng sosial terlalu lama. Kamu merasa mual secara batin ketika harus ikut dalam kebohongan kolektif. Senyum palsu, basa-basi yang menipu, peran-peran yang membuatmu terasa mengkhianati inti dirimu. Kebanyakan orang belajar bahwa bertahan hidup sosial butuh sedikit kepalsuan. Utusan cahaya sering tidak bisa mempelajari itu, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang menuntut kejujuran sebagai napas. Bahkan ketika kejujuran membuatmu kehilangan relasi, pekerjaan, penerimaan, kamu tetap lebih memilih sendirian dengan keaslian daripada ramai dalam kebohongan. Tanda kelima, bakat-bakat yang muncul seolah spontan. Mungkin intuisi yang terlalu tepat, sampai kamu sering tahu sebelum bukti datang. Mungkin kehadiranmu membuat orang terasa lebih tenang tanpa kamu banyak bicara. Mungkin hewan terasa mudah mendekat, atau alam terasa merespons ketika kamu merawatnya. Kamu tidak belajar kemampuan itu dari buku. Kamu tidak berlatih bertahun-tahun untuk memilikinya. Ia seperti sudah ada sejak dulu, karena itu adalah sifat cahayamu yang merembes melalui bentuk manusiamu. Tanda keenam, serangan yang terasa terarah, terutama saat kamu hampir naik level. Ini bukan nasib buruk biasa. Ini pola. Setiap kali kamu mendekati sesuatu yang penting, terobosan, lompatan hidup, keputusan besar, tiba-tiba semuanya runtuh. Relasi yang mestinya baik meledak tanpa sebab yang jelas. Kesempatan yang tampak pasti menguap begitu saja. Energi dan kesehatanmu drop tepat saat kamu harus kuat. Orang biasa menghadapi rintangan acak. Utusan cahaya sering menghadapi gangguan yang terasa sistematis, karena ketika kamu dekat dengan misi, medan gelap bereaksi. Ini bukan untuk membuatmu paranoid, ini untuk membuatmu sadar bahwa ukuran tekanan sering sebanding dengan ukuran misi. Semakin kamu ditekan, seringkali semakin kamu sedang mendekati pintu besar. Tanda ketujuh, rindu pada rumah cahaya tanpa tahu apa itu. Ada nostalgia yang tidak bisa kamu jelaskan. Kadang muncul di malam sunyi, kadang saat kamu menatap langit, kadang ketika hidup terasa terlalu berat.
Kamu merasa dunia ini bukan rumah sejati, seolah kamu hanya singgah. Ini bukan semata depresi. Ini seperti memory cell. Jiwamu mengingat dimensi asal yang lebih ringan, lebih terang, lebih damai. Meski pikiranmu tidak punya kata untuk menggambarkannya. Jika kamu mengenali 5 atau lebih dari tanda ini dalam hidupmu, kemungkinan itu bukan spekulasi semata. Itu petunjuk yang sangat kuat. Tapi sekarang muncul pertanyaan terbesar. Mengapa kamu memilih hadir di tempat yang padat, berat, dan sering gelap seperti ini jika asalmu adalah dimensi yang terang? Jawabannya akan mengubah cara kamu melihat hidupmu. Kamu datang untuk misi penyelamatan. Planet ini sedang melewati fase transisi kesadaran yang krusial. Ada titik keputusan kolektif. Bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi atau tenggelam dalam pola lama yang merusak. Dan keseimbangan itu tidak ditentukan di tempat yang jauh. Ia ditentukan di sini, di realitas fisik, melalui pilihan-pilihan kecil yang dibuat setiap hari. Banyak orang masih tertidur secara batin. Bukan berarti mereka buruk, hanya saja mereka belum sadar. Dan ketika kesadaran kolektif sedang diuji, dibutuhkan jangkar-jangkar terang, jiwa-jiwa yang mampu mempertahankan frekuensi yang lebih tinggi, bahkan ketika dunia berantakan. Kamu adalah salah satu jangkar itu. Kamu meninggalkan dimensi yang ringan. Kamu menerima untuk sementara lupa. Kamu setuju mengalami penolakan, pengkhianatan, rasa sakit, kesepian, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu cukup kuat untuk menahannya demi sesuatu yang lebih besar. Menjaga harapan ketika orang lain menyerah, menjaga terang ketika banyak orang hanya melihat gelap. Kamu tidak datang untuk hidup mudah. Kamu datang untuk misi yang tampak mustahil, dan kamu menerimanya dengan sadar, bahkan jika kamu tidak ingat kesepakatannya. Bagi yang ingin masuk lebih dalam, ada materi eksklusif di deskripsi dan komentar tersemat. Sekarang aku akan mengungkap sesuatu yang menjelaskan mengapa penguasa kegelapan begitu terobsesi padamu. Dalam banyak tradisi batin, selalu ada gambaran tentang satu kesadaran besar yang pernah dekat dengan sumber terang, lalu memilih jalan kebalikan, jalan ego, dominasi, dan pemisahan. Bukan karena ia dibuang, tetapi karena ia memilih menjadi pusatnya sendiri. Dan pilihan itu menciptakan jaringan pengaruh yang bekerja melalui ketakutan, kebencian, dan manipulasi. Dan inilah yang membuatnya terpukul saat melihatmu. Kamu melakukan pilihan yang berlawanan. Kamu turun, bukan karena jatuh, tetapi karena cinta. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani. Bukan untuk membesarkan diri, tetapi untuk merendahkan diri dengan masuk ke batas-batas manusia. Kamu adalah cermin dari apa yang seharusnya bisa terjadi jika jalan yang dipilih adalah kasih, bukan ego. Itulah sebabnya serangan itu terasa pribadi. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tetapi karena siapa kamu mengingatkan mereka pada sesuatu yang tidak bisa mereka miliki lagi. Kejernihan, kesetiaan pada terang, dan keberanian untuk tetap lembut di dunia yang mendorong orang menjadi keras. Maka mereka berusaha menghentikanmu sebelum kamu sepenuhnya ingat. Karena ada satu hal yang mereka tahu, dan kamu sedang mulai tahu. Ketika utusan cahaya benar-benar terbangun dan kemampuan terdalamnya aktif, ia menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan oleh kegelapan. Sekarang dengarkan apa yang terjadi saat kebangkitan itu berlangsung. Aku peringatkan, yang datang bukan lebih mudah, yang datang adalah lebih kuat. Dan itu perbedaan yang sangat besar. Transformasi pertama, kebal terhadap manipulasi batin. Serangan-serangan yang dulu menembusmu, kata-kata yang meracuni, energi yang menguras, pola yang menjebak, mulai memantul tanpa menempel. Bukan karena kamu membangun dinding, tetapi karena frekuensimu naik begitu tinggi sehingga pola rendah tidak menemukan permukaan untuk melekat. Serangan datang, tapi tidak menemukan tempat tinggal. Transformasi kedua, kejernihan misi yang memotong kabut. Kebingungan tentang kenapa aku hidup begini mulai runtuh. Digantikan pengetahuan yang terasa jernih tentang langkah berikutnya. Kamu mungkin belum tahu seluruh peta, tapi kamu akan tahu satu langkah yang harus kamu ambil sekarang. Dan setelah itu selesai,
Langkah berikutnya menyala. Seperti berjalan dalam kabut, kamu hanya melihat beberapa meter di depan, tapi itu cukup untuk maju, dan cahaya akan selalu bergerak bersamamu. Transformasi ketiga, magnetisme sinkronisasi. Orang yang tepat mulai muncul dengan cara yang terasa mustahil. Bukan kebetulan lucu, tetapi pertemuan yang seperti ditata dengan presisi. Dan bersamaan dengan itu, orang yang tidak selaras mulai keluar. Kadang menyakitkan, kadang tiba-tiba. Tapi itu pembersihan. Frekuensimu yang naik tidak lagi cocok dengan pola lama. Transformasi keempat, aktivasi kemampuan yang selama ini tertidur. Jika dulu intuisi kuat, sekarang ia menjadi jauh lebih tajam. Jika dulu empati tinggi, sekarang ia berubah menjadi daya menenangkan dan menyembuhkan lewat kehadiranmu. Jika dulu kamu dekat dengan alam, sekarang hubungan itu menjadi lebih dalam. Kamu mulai mendengar pesan lewat tanda-tanda, ritme, dan keheningan. Itu bukan kekuatan baru yang kamu dapatkan. Itu kekuatan lama yang dibuka saat kamu sudah cukup kuat untuk memegangnya. Transformasi kelima, kesendirian yang sakral. Ini terdengar bertentangan karena aku berkata, orang yang tepat akan datang. Dua-duanya benar. Kamu akan bertemu jiwa-jiwa yang sefrekuensi, tetapi sebagian besar waktu kamu tetap lebih banyak sendiri, karena misi tertentu menuntutmu menjaga kejernihan yang hanya bisa stabil dalam ruang hening. Kesendirianmu bukan hukuman. Itu habitat alami cahayamu. Kamu belajar mencintainya bukan sebagai ketiadaan orang, tetapi sebagai kehadiran yang lebih dalam. Transformasi keenam, kedamaian yang tidak tergoyahkan di tengah badai. Dunia bisa kacau, orang bisa mengecewakan, keadaan bisa menekan, tetapi ada sesuatu di intimu yang tetap tenang. Bukan karena kamu kebal rasa sakit, tetapi karena kamu berakar pada sesuatu yang lebih dalam daripada peristiwa sementara. Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi kokoh. Namun dengan transformasi itu, ada tanggung jawab yang tidak bisa kamu hindari. Banyak utusan cahaya gagal bukan karena mereka tidak punya cahaya, tetapi karena mereka salah memakainya. Tanggung jawab pertama, keaslian radikal, apapun risikonya. Kamu tidak bisa mengorbankan kebenaranmu demi diterima. Kamu tidak bisa menurunkan frekuensi hanya supaya orang yang nyaman dengan kepalsuan tidak merasa terancam. Sebagian orang akan bilang, kamu sombong, merasa lebih tinggi, harus merendah. Tapi mereka sering menyamakan kerendahan hati dengan mengecilkan diri. Kerendahan hati yang sejati adalah mengakui apa adanya, tidak membesar-besarkan, tidak mengecilkan. Jika kamu utusan cahaya, berpura-pura lebih kecil adalah kebohongan sebesar berpura-pura lebih besar. Tanggung jawab kedua, melayani tanpa menghancurkan diri. Ya, kamu datang untuk membantu, tapi kamu tidak datang untuk mengosongkan dirimu sampai padam. Banyak utusan cahaya keliru. Mereka menyamakan pengabdian dengan menghabiskan diri. Mereka menyelamatkan semua orang sampai mereka sendiri runtuh. Dan saat cahayamu padam, tidak ada yang terbantu. Kamu harus belajar keseimbangan suci, memberi dan menerima, melayani dan diisi ulang, menyalakan terang bagi orang lain sambil menjaga bateraimu sendiri. Karena jika cahayamu padam, pola gelap menang. Tanggung jawab ketiga, ketajaman memilah siapa yang benar-benar siap. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang dan kamu tidak diminta untuk itu. Ada jiwa-jiwa yang memilih belajar lewat jalan yang berat, dan kamu tidak bisa memaksa mereka bangun. Jika kamu mencoba menolong orang yang tidak mau bertanggung jawab, kamu akan terkuras dan proses mereka pun terganggu. Belajarlah membedakan siapa yang siap bertumbuh dan siapa yang hanya ingin menghisap energimu tanpa berubah. Yang pertama akan menghargaimu. Yang kedua akan marah saat kamu berhenti menjadi sumber tenaga gratis bagi mereka. Tanggung jawab keempat, menjaga terang meski tak ada yang memuji. Banyak pekerjaanmu tidak terlihat, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan. Bahkan orang yang kamu bantu mungkin tidak sadar kamu membantu. Dan kamu harus baik-baik saja dengan itu. Utusan cahaya tidak bergerak demi validasi manusia. Mereka bergerak karena mandat batin. Hadiahmu bukan pujian,
Hadiahmu adalah selaras dengan tujuan terdalam. Sekarang, aku perlu memberitahu sesuatu tentang masa depan dekatmu, dan ini penting, karena jika kamu tidak mengerti tanda-tandanya, kamu bisa menyangka berkat sebagai kutukan. Dalam siklus-siklus yang akan datang, hidupmu akan ditata ulang secara besar dalam 3 area. Saat terjadi, ia akan terasa kacau. Tapi sebenarnya itu keteraturan yang sedang menampakkan diri. Di area relasi, kamu akan mengalami perpisahan yang menyakitkan, lalu koneksi yang terasa ajaib. Orang yang kamu kira akan selalu ada bisa pergi, kadang dengan konflik, kadang menghilang begitu saja. Itu akan menusuk, tapi jangan memaksa mereka bertahan. Jika frekuensi kalian tidak lagi cocok, menahan hanya menunda dan mengurasmu. Percayalah, saat kamu merasa paling sendiri, jiwa-jiwa yang mengerti bahasamu tanpa kamu menjelaskan akan mulai muncul. Koneksi itu lebih dalam daripada relasi dangkal yang kamu kehilangan. Di area tujuan dan kerja, kamu akan merasakan ketidakpuasan meningkat terhadap hal-hal yang tidak selaras dengan misi. Pekerjaan yang dulu kamu toleransi tiba-tiba terasa tak tertahankan. Jalan yang kamu bangun bertahun-tahun bisa kehilangan makna. Kamu akan merasa ada urgensi untuk berubah, meski belum jelas kemana. Jangan melawan kegelisahan ini. Itu bukan sabotase, itu kompas jiwa. Dan meski melepaskan keamanan terasa menakutkan, bertahan di tempat yang salah sering lebih berbahaya daripada melangkah ke yang belum dikenal. Kesempatan akan muncul, mungkin tampak tidak logis, mungkin terasa berisiko, tapi kamu akan mengenali getaran yang pas di dalam dada. Ikuti itu. Di area ketenangan batin, kamu akan melihat kecemasan kronis yang dulu menempel mulai meluruh. Pola pikiran obsesif kehilangan cengkeramannya. Rasa was-was konstan berubah menjadi kepercayaan yang sulit dijelaskan. Bukan berarti tantangan hilang, tapi hubunganmu dengan tantangan berubah. Kamu kembali tersambung dengan sisi dirimu yang lebih dalam, yang tidak mudah dihancurkan oleh hal-hal sementara. Dan ada satu hal lagi, kamu tidak sendirian. Di banyak tempat, ada utusan cahaya lain yang juga sedang terbangun. Tidak banyak, tapi cukup. Dan mereka sedang dituntun untuk saling mengenali. Karena ketika 2 atau lebih utusan cahaya yang sadar saling terhubung, medan energinya bisa mengubah lingkungan, komunitas, bahkan kota. Ini bukan hiperbola. Ini cara kerja resonansi. Satu sumber terang kuat, tetapi beberapa sumber terang yang selaras menciptakan gelombang yang sulit dihentikan. Itu sebabnya kamu sering dibuat terisolasi. Karena selama kamu merasa satu-satunya yang aneh, kamu mudah diragukan, mudah dipatahkan. Tapi begitu kamu tahu ada yang lain, dan kamu bukan sendirian, semuanya berubah. Kamu bagian dari jaringan jiwa yang menambatkan realitas baru. Ketika kamu bertemu utusan cahaya lain, kamu akan mengenali mereka. Tidak selalu lewat kata-kata. Ada pengenalan sunyi, seperti jiwa kalian pernah saling tahu. Dan pertemuan itu jarang acak. Itu janji yang ditagih pada waktu yang tepat. Saat itu terjadi, perhatikan baik-baik, karena orang itu mungkin bagian penting dari misimu. Sekarang peringatan terakhir yang perlu kamu ukir dalam kesadaran. Kebangkitan bukan satu peristiwa. Ia proses berlapis. Tidak ada momen ketika kamu berkata, "Aku sudah selesai, sekarang semuanya mudah." Ia seperti lapisan demi lapisan. Setiap lapisan yang terbuka menunjukkan lapisan berikutnya. Dan setiap kenaikan membawa tantangan baru, bukan sebagai hukuman, tetapi karena kamu naik level. Level yang lebih tinggi menuntut kekuatan yang lebih tinggi. Dan kabar baiknya, setiap ujian datang bersama kapasitas untuk mengatasinya. Mungkin kamu tidak merasakannya saat badai berlangsung, tapi ketika menoleh ke belakang, kamu akan sadar, kamu selalu punya cukup kekuatan, tepat pada saat kamu membutuhkannya. Sekarang kamu tahu kebenaran tentang sifat cahayamu. Kamu bukan manusia biasa yang sesekali mengalami hal-hal batin. Kamu adalah utusan cahaya yang berinkarnasi, yang datang menjalankan misi di salah satu momen paling krusial dalam sejarah batin planet ini. Perasaan tidak cocok yang kamu bawa selama ini akhirnya punya nama. Kamu merasa tidak berasal dari sini karena asalmu memang lebih luas dari tempat ini. Kesepianmu bukan cacat.
Itu konsekuensi alami dari frekuensi yang berbeda. Dan tentang tekanan-tekanan yang kamu alami, itu bukan sekadar sial. Itu reaksi medan gelap saat kamu mendekati aktivasi. Mereka tidak menghabiskan tenaga untuk jiwa yang tidak berdampak. Ukuran hambatan sering mencerminkan ukuran potensi. Perlindungan mulai aktif, kemampuan mulai bergerak. Koneksi yang tepat akan datang, dan meski jalannya menantang, kamu tidak berjalan sendirian. Jika pesan ini beresonansi sampai ke lapisan terdalam dirimu, dan kamu merasakan ada sesuatu yang klik, seolah ini menjelaskan hidupmu, tulis 777 di kolom komentar untuk menguatkan resonansi ini. Berlangganan dan aktifkan semua notifikasi untuk menerima pembahasan lanjutan tentang bagaimana sifat cahayamu mengubah realitasmu. Bagikan video ini kepada seseorang yang juga selalu merasa tidak berasal dari dunia ini, karena para utusan cahaya perlu saling mengenali agar jaringan terang semakin kuat. Untuk kamu yang sudah sampai di sini dan ingin cara praktis agar kamu bisa beroperasi dari sifat cahayamu tanpa kehabisan tenaga, ada materi khusus di deskripsi dan komentar tersemat dengan versi audio lengkap dan panduan meditasi singkat sebagai bonus. Jika kamu merasa pantas punya alat yang nyata untuk menavigasi kebangkitanmu tanpa terbakar di tengah jalan, aksesnya ada di sana. Dan sebelum kamu pergi, klik video yang muncul di layar kamu sekarang juga, karena di sana aku akan membahas bagaimana sifat cahayamu bisa membentuk perlindungan batin yang stabil, membuatmu tetap bergerak di jalur misi. Apapun yang terjadi di luar sana, bersama kita lebih kuat.